Kita sekarang berada di The Gria Lombok, rumah kertas satu-satunya mungkin ya Pak ya? Di Iya. Indonesia, Iya, bahkan mungkin di dunia mungkin. Ya, sementara seperti itu. Oke, dan saya sudah bersama Pak Theo Setiadi, Ya. selaku founder The Gria Lombok. Oke, tanpa berlama-lama, menarik sekali Pak, kita datang ke sini. Pertanyaannya, sejak kapan Pak berdirinya The Gria Lombok ini Pak? Kalau The Gria Lombok ini dibuka sebagai public area itu 2017 kita buka. Tapi pembangunan fisiknya itu kita mulai 2011, selesai 2012. Kalau bicara kertas itu kita hanya menggunakan hampir setengah tahun saja. Karena kan kita jadikan sebagai, saat itu kita berpikir menjadikan sebuah nilai jual. Artinya apa yang menjadi sebuah sesuatu yang bisa menginspirasi ya, masyarakat luas tentang penggunaan kertas untuk kepentingan bangunan. Karena saat itu sudah sejak masa kuliah pun saya sudah menggunakan kertas ini untuk berbagai sampel project. Nah, kebetulan saya pindah ke NTB, saya coba menggunakan kertas ini menjadi sebuah batu bata yang tahan gempa. Alhamdulillah 2018 NTB kena gempa, kita aman. Ya, seperti itu. Oke. Berarti terinspirasi dari sejak kuliah ya Pak ya? Iya, sejak kuliah. Kalau boleh tahu, kuliahnya dulu jurusan? Hukum. Jurusan hukum? Iya, hukum. Tapi sampel project gimana tuh Pak? Karena dulu sambil kuliah pun kita aktivis lingkungan. Oke. Kita para teman-teman sering pada saat itu, era 90-an, kita sering bicara tentang illegal logging, rumah kaca. Ya namanya mahasiswa pada saat itu tentu nggak bisa banyak memberi solusi, kecuali tidak teriak. Iya. Iya, akhirnya saya berjalan, kita melakukan observasi, penelitian, sama dengan kertas ini juga. Ya. Mungkin bahan batu bata kertas yang dibuat Pak Theo ini kira-kira bisa nggak sih Pak untuk diproduksi menjadi rumah Pak, apalagi rumah tahan gempa Pak? Tentu, sangat menjanjikan kalau itu bisa diolah. Karena selama ini kertas yang kita lihat di lapangan sering tidak begitu banyak dipergunakan, apalagi hanya dijual kiloan, dibakar atau ya sudah dibuang. Iya. Nah, itu akhirnya melalui penelitian sama seperti kita membuat batu bata kertas ini, kita coba juga selama 3 bulan. Iya. Apakah dia terurai lagi ketika direndam dengan air? Apakah tahan api sebelum kita gunakan untuk pondasi? Oke. Nah, itu tetap. Berarti proses dan racikannya seperti apa Pak? Berarti selama eksperimen 3 bulan itu racikan-racikannya seperti apa Pak? Awal-awal proses-proses. Sederhana saja untuk batu bata yang kebetulan batu bata ini 2010 kita buat dengan limbahan sampah koran. Karena kita tahu era tahun itu koran paling hanya Rp500 per kilo. Ya, sekarang tentu menghilang begitu banyak. Ya, itulah kita gunakan koran karena dia punya serat tekstur beda dengan kertas kantoran LPS. Ya, itu cocok, semakin kuat seratnya itu semakin bagus untuk tekstur outdoor. Nah, outdoor cocok. Seperti kotak sene, kotak rokok, itu cocok. Nah, dari sanalah kita mencoba menghaluskan banget sampai kita menemukan formula 3 kilo kertas sudah jadi bubur, sudah kering, dengan 1 bungkus lem itu. Jadi kita racik menjadi kertas liat, baru kita cetak mengikuti tekstur yang kita inginkan. Oke. Sederhana banget, sederhana. Berarti menarik nih. Dilakukannya secara manual apa Manual pakai semua. alat Pak? Manual semua. Pakai tangan? Pakai tangan semua. Kita bejek-bejek karena itu juga menjadi ide itu kenapa muncul, karena kita nanti ke depan pada saat itu ya kita ingin memberikan juga pendidikan sama, proses yang sama kepada mahasiswa. Anak-anak PAUD, TK sampai tingkat SMA pun kita akan berikan hal yang sama. Karena mereka kita inginkan mampu mengulang lagi di rumahnya, di sekolahnya, dengan cara yang sangat murah tanpa banyak biaya yang dikeluarkan. Berarti The Gria Lombok ini sangat terbuka untuk edukasi ya Pak? Ya, karena sejak dibuka 2017 ini menjadi pusat edukasi pengolahan limbah sampah kertas. Sejak 2017? Ya, kita juga memberikan pendidikan kepada anak-anak sekolah alam di Palembang yang datang kemari selama seminggu, termasuk ya teman-teman dari komunitas bank sampah, aktivis lingkungan. Terutama yang kita inginkan bagaimana anak mahasiswa NTB bisa mengenal ini lebih banyak.
dan bisa mempraktek untuk kegiatan KKN mereka di lapangan. Ya, selain bicara plastiknya ya. Iya. Ya. Betul. Berarti sampah kertas juga harus di. Betul. Karena ini bicara tentang mengurang penggunaan kayu. Betul. Kalau kita bisa bikin meja begini, Iya. katakanlah begini, atau meja yang lebih besar lagi, atau ketebalan 10 cm, mengapa kita harus memotong pohon yang sudah usianya ratusan tahun, bahwa itu menjadi sumber oksigen kita, sumber kehidupan kita. Maka sering saya katakan, ayo kita mengurangi penggunaan kayu, karena kita bisa mengganti kayu dengan bahan baku kayu juga kan. Iya. Sama seperti KPU menanam ratusan pohon ketika selesai penggunaan kertas untuk surat KPU misalnya. Iya, Nah iya. itu sama. Jadi pengolahan kertas itu, limbah kertas kita bisa pakai ya Pak. Betul, kita bisa Mungkin pakai. terakhir Pak, kesan dan pesan lagi Pak yang mendalam mungkin untuk The Gria atau teman-teman yang ingin maksudnya datang ke sini atau untuk kedepannya Pak terhadap lingkungan. Iya, karena tempat ini terbuka ya pada siapapun yang datang silakan, karena menjadi semakin banyak tamu yang datang kemari, semakin banyak teman datang kemari ingin belajar mengolah sampah kertas gitu, kita sangat bersyukur ya, karena intinya mereka sudah mengetahui bagaimana sampah kertas mereka di rumah tidak lagi dibakar ataupun dijual murahan. Ayo kita coba merubahnya menjadi punya nilai guna. Kalau masuk pada nilai jual harus ada nilai art-nya. Ya, jadi nilai guna, nilai art itu baru masuk pada nilai jual. Ayo kita mulai merubahnya bagaimana yang terbuang itu bisa jadi uang. Kalau kadang-kadang yang terakhir kadang-kadang saya pakai penutup. Ayo kawan-kawan, mari bergerak bersama untuk bumi yang lebih baik. Nah, itu seperti itu. Mantap. Terima kasih Pak Theo Setiadi. Saya izin nanti untuk melihat-lihat lagi. Nanti teman-teman juga kita tunjukkan bahan-bahan yang sudah dibuat sama Pak Theo. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih, Sampai makasih. bertemu lagi. Iya, terima kasih. Dadah.